Oke, kita harus tahu data pribadi itu harus kita jaga. Karena apa? Agar tidak diambil alih oleh orang lain atau bisa dibilang oknum-oknum tertentu. Jadi, saya hari ini akan membahas apa itu perlindungan data pribadi. Di sini saya akan memperjelaskan apa itu data pribadi. Menurut saya, data pribadi itu adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya, serta dilindungi kerahasiaannya. Sama aja ini data privasi kita, karena data pribadi itu adalah data yang milik, cuman hanya kita doang, cuman hanya kita yang memiliki, bukan yang lain. Biasanya, kenapa perlindungan data pribadi itu harus kita pakai? Karena apa? Karena termasuk dalam perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, pengaturan menyangkut hak privasi atas data pribadi merupakan manifestasi pengakuan dan perlindungan atas hak-hak dasar manusia. Ya, seperti itulah. Sama aja kita mendapatkan hak asasi manusia. Ada beberapa macam-macam data pribadi tersebut, ya, atau isi-isi dalam data pribadi tersebut. Yang pertama itu ada nama lengkap, yang kedua nomor HP, ketiga alamat, yang keempat emergency kontak, yang kelima KK atau bisa dibilang kartu keluarga, yang keenam KTP, 7 nama ibu kandung, dan 8 foto selfie. Ada beberapa penyebab kebocoran, ya biasanya akses email, file, foto, dan dokumen sembarangan. Akibatnya data kita bisa ditambah atau bisa diambil karena kebocoran kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan untuk melindungi data pribadi kita tersebut? 1. Hati-hati memberikan data pribadi. Kedua, bersih-bersih digital secara reguler. Yang ketiga, jangan unggah scan atau foto online kamu ke sosial media. Yang keempat, budaya pelindung bisnis dan keamanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana atau kenapa pentingnya untuk menjaga data pribadi atau data privasi kita. Nah, alasan yang pertama ini mencegah dari seseorang yang berpura-pura menjadi kamu. Nah, maksudnya berpura-pura menjadi kamu ini, bila kita mempunyai data pribadi dan data pribadi itu berisi dengan nama, alamat, dan nomor rekening, email, dan segala macamnya, pasti ada. Jika data pribadi kita diretas, maka orang yang meretas itu bisa jadi menggunakan identitas kita sebagai sarana untuk melakukan suatu tindakan kejahatan. Nah, itu kan pasti akan merugikan diri kita. Terus yang kedua, menghindari dari pencurian dan perampokan. Nah, maksudnya itu untuk menghindari pencurian dan perampokan itu pastikan hack itu untuk mencuri suatu data pribadi kita. Nah, data pribadi kita itu bisa digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan atau ya pasti merugikan kita juga. Terus yang ketiga ini adalah mencegah ancaman masa depan. Nah, maksudnya mencegah ancaman masa depan ini jika data privasi kita ini tersebar luas, nah otomatis kan akan mempengaruhi masa depan kita. Nah, terus yang terakhir ini adalah untuk menjaga karir kita. Nah, di dalam suatu perusahaan kan pasti, kalau kita bekerja di dalam suatu perusahaan, pasti kalau misalnya data pribadi kita tersebar di dalam perusahaan itu, pasti kan kita malu atau bisa ya kita akan rugi sendiri gitu.